Selamat malam, balik lagi di LPMI Channel. Pada saat malam hari ini kita kedatangan 3 tamu. Mereka yang diberangkatkan secara prosedural ke Timur Tengah. Mereka yang jadi korban dari para sponsor-sponsor yang memberangkatkan secara prosedural dengan menggunakan visa kunjungan. Nah, di sebelah saya ada Mbak Ira, ada Mbak Purwaningsi, juga Ibu Siska ya. Nah, ini mereka sudah berhasil dipulangkan oleh LPMI Tim. Sebentar kita akan mewawancarai, kita akan sedikit tanya bagaimana prosesnya hingga mereka berangkat ke Timur Tengah sebagai tenaga kerja non-skill. Pertama-tama saya tanya dulu sama Bu Siska nih ya. Bu Siska kan yang dipulangin lebih dulu ya. Itu Bu Siska asalnya dari mana Bu? Tolong dijelaskan. Saya dari Kalimantan. Oh, Bu Siska dari Kalimantan. Terus kalau Ibu Purwaningsi? Saya dari Solo. Dari Solo. Ya. Ibu Ira? Dari Semarang. Dari Semarang. Oke. Itu proses awal bisa ketemu sama sponsor itu gimana ceritanya? Kalau Bu Siska sendiri gimana? Ditawarin sama kawan. Ditawarin sama kawan. Kerja enak, gaji besar. Dijanjikannya kerjanya itu kan pertama itu kan supir sama salon ya. Untuk pembantu itu tidak ada kemarin itu sama kantoran. Jadi kamu pilih mana, nanti di sana dilihat kamunya bisanya apa katanya. Kerjanya dibikinkan visa nanti di Arab Saudi seperti itu. Dijanjikannya enak, kerjanya gajinya besar, itu aja sih Bu. Karena kan lagi keadaan ini kan kita butuh uang. Betul. Untuk keluarga seperti itu. Dikenalkan sama kawan. Dikenalkan sama kawan ya. Kawan. Kalau Ibu Purwaningsi? Kalau saya sendiri lewat media elektronik, lewat Facebook. Habis itu kita ketemu sama sponsor di salah satu PT. Maaf saya nggak lupa PT-nya. Terus habis itu kayak dikenalin sama yang namanya Bapak Putri. Saya juga nggak tahu itu nanya apa. Di sana itu tahu-tahu saya langsung diproses. Nah, kayak gitu. Terus dijanjiin katanya gajinya segini 1.200 tapi berangkat cuma 1.000. Terus kan nanti kerjanya di sana berat pas lebaran, tapi ternyata tiap hari kita belajar kerja sama, mau lebaran mau enggak sama aja. Oke, itu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nanti Bu Purwaningsi. Sekarang dari Mbak Ira sendiri, pertama proses kenal sama pihak sponsor ini gimana ceritanya? Sama dari media elektronik juga, dari orang per orang gitu. Terus yang dari iklan. Ya, niatnya kan emang pengen niat kerja jadi TKW biar ngerubah nasib, gaji banyak, tapi yang kita dapat Nggak seperti itu ya. itu. Dan dikenal, terus ketemu sama Pak Roni. Pak Roni, Iya. itu sponsornya Pak Roni. Iya, dia yang ngebawa saya ke Jakarta. Terus untuk Ibu bertiga nih, pernah ada pemberitahuan nggak sih sebelum diberangkatkan? Pemberitahuan kalau ini nih kalian ini diberangkatkan sebagai apa, dengan gaji berapa, terus prosesnya pun dengan menggunakan visa kerja atau apa, itu pernah ada pemberitahuan nggak sih? Nggak ada. Setelah visa jadi, itu kita tahu, saya termasuk tahu, ternyata baru dikasih tahu mungkin bisa jadi juga pembantu di sana, tapi gaji besar, freelance katanya. 1.200 sampai 1.500 rial. Siapa nggak mau Bu? 5 juta sampai 6 juta kan? Nah, kalau untuk cara begini begitu tidak ada dikasih tahu. Ya kita namanya jiwa pekerja, ibu-ibu mencari kerja untuk nafkah keluarga ya nggak kepikiran jauh ya, kayak kerja di Indonesia kita pikirkan gitu loh. Ternyata ya, Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa 19 jam kerja. Sebelum diberangkatkan atau sesudah berangkat sampai di Timur Tengah itu, apakah sudah pernah menandatangani surat perjanjian kerja sebelumnya? Saya tidak. Sama Belum sekali ada. kan. Nggak ada. Oh, jadi tiga-tiganya ini nggak pernah nandatanganin surat perjanjian kerja nggak ada. atau apa? Lisan aja, kalau saya nggak ada, lisan nggak ada, tanda tangan nggak ada. Tapi nggak curiga nih,
kok prosesnya seperti ini gitu? Apa memang manut aja mungkin? Proses kita curiga waktu udah ada di agent. Karena waktu masih di Jakarta belum terbang, sponsor bilang kamu udah ada majikan gitu. Tapi ternyata saya sampai di Dubai, di Saudi, saya nunggu sampai hampir 2 bulan di agent, nggak kerja, nggak dapet uang, buang-buang waktu. Tapi makan dikasih? Makan sehari sekali doang. Satu hari satu Iya, kali? jam 3 sore ketemu jam 3 sore lagi. Gitu. Terus kalau Bu Purwaningsih sendiri langsung kerja atau masih Saya ditampung masih juga seperti Bu Ira? Ditampung di Jakarta, habis itu langsung diambil majikan. Majikan. Bu Siska? Saya pun sama Bu di PT, mana menyangka itu apa namanya sah nggak sah kan gitu, karena saya ditampung di perusahaan besar, rumahnya besar gitu kan. Oh bagus, ini memang memperkerjakan, karena saya nggak tahu caranya kerja keluar tuh macam mana sih. Prosedurnya kan ada visa ya saya kerja, mereka bilang di sana di Arab Saudi bikin visa kerja gitu. Tapi nggak tahu visanya visa. Nah, ya, kita nggak dikasih tahu, Igoma aja saya bertanya di sana, saya nanya, saya buka Google gitu loh. Nah, nggak ada sama sekali Terus pemberitahuan. selama di Indonesia nih, pasti kan sebelum diberangkatkan ke Arab itu kan ada proses ya? Ya. Proses apa aja nih yang kayak semacam medical check up, pasporan, sidik jari untuk visa atau segala macam, itu proses seperti apa sih? Kalau saya kan karena saya sudah punya paspor ya Bu ya, masih berlaku tuh 1 tahun, karena kan katanya kontrak 2 tahun. Saya bilang kalau kontrak 2 tahun saya tidak tanda tangan ya nanti di Arab. Dia bilang tenang aja, katanya kamu gaji besar, apalagi kamu bisa saya bilang salon atau nyupir atau kantoran, dia bilang gitu kan, kita atau pembantu, saya nggak pernah mikir itulah, yang penting saya kerja gaji besar, bener nggak, yang penting halal aja kan Bu ya. Nah, paspor saya masih hidup setahun, dibikin paspor dulu, baru saya medical check up, baru dibawa ke PT, nggak boleh pulang lagi tuh ke Kalimantan, nggak boleh balik katanya sampai visa sidik jari itu selesai kan. Nah, udah berangkat saya gitu loh, dan di sana memang saya langsung dijemput majikan gitu loh. Kalau Bu Purwaningsih prosesnya gimana sebelum diberangkatkan itu? Diberangkatkan kita awalnya medical check up, habis itu bikin paspor, terus sidik jari, habis itu nunggu di penampungan 1 bulan, terus dapat panggilan bisa, katanya udah ada Itu majikan. pada saat Bu Ira sebelum diberangkatin gimana? Kalau saya waktu itu pasporan dulu. Oh, pasporan dulu. Iya, pasporan dulu. Bikin paspor aja itu kita bilangnya buat kunjungan sama pihak kantornya. Imigrasi ya? Iya, katanya biar bisa lolos gitu bikin paspornya. Ya udah kita ngikut aja kan. Terus habis itu saya baru di beberapa hari kemudian baru di medical. Terus saya kan masih ada beberapa hari buat ini ya, nunggu penerbangan ya. Saya mau izin pulang dulu, tapi nggak boleh, malah saya semakin dipercepat untuk berangkat gitu. Terus Nggak ada PCR Bu. Tiba-tiba udah ada surat PCR itu. Udah ada sertifikatnya. Ya, udah ada. makanya kita kagetnya di bandara itu kok udah ada surat PCR. Padahal saya berarti medical check up ini yang dilakukan apa prosesnya di cuman sana? ambil darah sama Iya. apa itu air kencing doang. Oh, jadi nggak ada PCR? Nggak ada. Semuanya tiga-tiganya ini Nggak nggak ada. ada PCR? Nggak ada. Sebelum berangkat ke sana? Booster ya? Nggak ada. Booster Nggak ya? ada. Booster Terus PCR. vaksin? Nggak ada. Vaksin Nggak. tidak ada? Kalau saya Vaksin. sudah vaksin, memang sudah vaksin. Kan sudah memang vaksin. udah Ada. dari dulu. Kan vaksin kan ada step vaksin 1, vaksin 2. Booster. Kalau saya booster itu dia sudah ada kertasnya sama vaksin 2 itu. Padahal saya sudah vaksin, cuma tanggalnya beda kita dibikinnya. Oh, berarti dibikin ulang lah Ada semuanya. kertasnya, ada saya. Oh, jadi ibu-ibu ini sama sekali nggak PCR, nggak juga vaksin booster, tapi tiba-tiba itu ada gitu. Ada di tiket saya. Oh. Saya di situ agak-agak inilah, loh, ini saya mau jadi apa? Nah, di situ agak curiga itu saya. Curiga ya, udah mulai curiga ya. Iya, mulai Saya ada kertasnya dan vaksin saya bisa Tapi dilihat. sebelum keberangkatan, ibu pegang paspor nggak sih? pegang. Sih. Sebelum keberangkat di bandara atau pas menunggu Pas masih di SDP? penampungan? Oh, tidak. Nggak. Pegangnya boleh.
waktu Pas mau Waktu di terbang. bandara, waktu mau terbang. Mau terbang aja. Oh, jadi baru dikasihkan paspor itu ketika kalian sudah mau terbang? Iya. Oh, seperti itu Tapi di ya. parkiran 4 kali ganti mobil. Saya Iya sama, dioper-oper gitu. Mbak juga sama? Iya sama, dioper. Iya, nggak boleh nunggu di luar, nggak boleh, Nggak harus boleh. di dalam Di dalam mobil. Nunggu di dalam Jangan mobil sampai pada saat jam udah mau berangkat? Iya. Mereka dapat panggilan gitu kayaknya dari orang dalam bandara gitu. Oh, Kong kali kong, kayak kong kali kong. kong ya. Saya nanya, Pak, ini saya nggak divaksin nggak masalah, tenang aja, aman, Arab mah tanah suci gitu ya. Ya udahlah. Jadi ngikutin aja prosesnya ya, apapun yang mereka Kan niat katakan kerja ya. ya Bu ya, awalnya kan semangat 45 kita. Berarti semuanya melalui, bisa kita bilang, bisa kita simpulkan semuanya itu melalui jalan tol, jalan bebas hambatan ya. Karena kan seperti pengakuan ibu-ibu tadi bilang, nggak ada vaksin, nggak ada juga PCR, tapi itu keluar ya suratnya ya. Ada kertasnya saya. Nah, seperti itu. Terus pada saat pembuatan visa itu gimana prosesnya? Nah, itu duduk langsung dipanggil, dah Enggak. sidik jari. Iya, panggil nunggu beberapa hari cuman buat sidik jari doang. Udah gitu aja. Jadi aja. Terus gitu. datang, sidik jari pulang. Dikasih uang, Iya. dikasih uang kitanya untuk bayar visanya. Saya dikasih uang 3 juta. Bayarnya di situ 2.900.000-an berapa gitu, kembaliannya dikasih. Cuma ada orang yang nunggu di situ kayak agentnya gitu. Ya, datang nggak pakai ngantri, duduk kan di depan yang lantai 2 tuh, ruang tunggu di depan ya. Masuk dah, cuma tanya mau kemana Bu? Arab Saudi udah gitu. Di interview gitu dah, Arab Saudi. Ibu juga sama. Enggak beda. Enggak Gimana? dikasih uang, cuma langsung sidik jari. Udah ditanyain mau kemana, Saudi dan gitu aja. Oh, ibu juga. Iya. Sidik jarinya kan. Tapi pada saat pembuatan Baik. paspor dan sidik jari dari medikal, pembuatan paspor dan sidik jari itu untuk visa itu untuk visa STEM ya, itu rame-rame atau satu-satu nggak sih? Gimana sih prosesnya, bareng teman-teman yang lain kah atau sendiri-sendiri kah gitu? Tiga orang. Jadi kalau dari sini visa saya nggak pernah sidik jari. STEM ya. Sidik jari cuma di pas bikin paspor doang. Mm-mm. Terus sampai Dubai saya kan mau ke Saudi, itu kan sidik jari lagi. Itu kita nunggu kayak misal kita udah dapat majikan, kita baru sidik jari. Jadi kita itu diperdagangkan dulu, di online kan dulu gitu. Oh, begitu Iya, caranya. kayak gitu. Ibu juga. Iya sama. Kalau kita udah ada majikan, baru kita diurus visa, sidik jari, berangkat. Itu pun kita berangkat pakai bis, bukan pesawat, dari Dubai ke Saudi. Oh, Iya sama persis. sama ya Ibu Purwaningsih Iya, juga ya. karena kita pun bingung. Ini di mana? Kan awal kan nol, jadi bingung. Di mana kok ditinggal sendiri kayak gitu. Belum tahu bahasa. Luar biasa ya. Kalau saya enggak Bu. Ibu Siska gimana? Kalau saya di visa itu ada nama bosnya gitu, majikan lah mereka bilang. Kok jadi majikan bukan bos ya, sama aja lah, yang penting kamu kerja katanya. Ada itu tapi ditutupin karena cewek ya, diburumin gitu itunya gitu. Oh gitu. Ada semua kertasnya visiting itu kok. Saya bisa Inggris sedikit ya Bu ya. Kok inviting gitu. Apa di situnya visa invite kan undangan. Lah katanya saya kerja ya kan kamu diundang katanya, namanya saya nggak ngerti, ini nggak pernah kerja keluar yang gimana kan gitu. Kalau saya langsung dijemput naik pesawat sampai ke Riyadh Langsung dijemput majikan. Enggak, dari Riyadh kita naik bis sendiri, saya dikasih paspor saya. Tapi saya nggak bisa pegang, orang bis yang pegang. Jadi sampai Najran dikasih ke bos itu, baru saya balik ke majikan ke rumahnya gitu. Berarti sampai di Arab Saudi itu ibu sama sekali nggak diperkenankan pegang paspor sendiri kan? Oh seperti itu. Terus tapi untuk Bu Purwa sama Mbak Ira sendiri baru dicarikan majikan via online ya? Gimana caranya dia masarinnya saya nggak tahu, tapi yang saya tahu kan sekarang elektronik kan canggih ya Bu, dia kerjanya dari rumah, yang penting online lah ya, diperdagangkan lewat online gitu. Iya. Yang saya dengar nih, betul atau tidak ya? Yang saya dengar ini katanya kalian ini sebelum dipekerjakan itu kalian diperjualbelikan. Karena ada beberapa PMI yang melapor juga ke kami itu kalau majikan sudah membeli, bahasanya majikan sudah membeli kalian ke sponsor. Waktu berangkat tidak ada di sana, waktu Sana kita ya, kerja di kamu. Siksa saya sudah beli kamu katanya. Hah? Saya bilang emang hewan saya dibeli, saya bilang emang kurban, saya bilang gitu kan.
udah bayar kamu 28.000 rial tuh katanya, kamu balikin uang saya kalau mau pulang. Saya tanda tangan juga nggak ngerti gitu, apa juga nggak ngerti sayanya. Jadi memang mereka udah beli kita, gitu, beli saya termasuk. Iya, seperti kayak Sama, gitu. di sana, bukan di Iya, sini, Bu. sama kayak gitu. Saya beli. Kita malah dilempar lagi ke Saya orang. rugi kalau kamu pulang nanti saya rugi 30.000 real. 30.000 rial, 28.000, ibu 25 rial. 25.000 rial. Berarti pihak majikannya bilang saya sudah membeli kamu, seperti itu ya. Makanya untuk proses pulang sangat sulit ya. Bukan Sulit sekali, Bu. Terus pekerjaan apa sih Bu yang kalian lakukan di Arab Saudi itu? Apakah sama dengan pekerjaan layaknya asisten rumah tangga di Indonesia? Nah, bangun tidur, beresin dapur, ruangan. Mereka tidurnya kan subuh ya, kadang pagi Bu. Bangunnya siang bolongnya. Nah, udah bangun mereka tuh cuma cahaya, gahwa, minum teh, makan. Kita yang ngerjain semua. Ya pokoknya 19 jam nggak ada berhenti, nyuci baju setiap jam. Ya, Baju apa nah. namanya tuh yang putih, tobi katanya, tobi. Berarti Bu Siska 19 jam muter terus kerja gitu. muter. Waktu awal saya nggak tahu namanya semangat, itu lagi bulan puasa Bu. Oh mungkin begini ya. Cuma kan udah selesai pekerjaan kan mereka bangunnya siang kan nggak bisa makan mereka. Kan puasa Bu. Jadi ada rehatnya, saya ada rehat sekitar 1 jam 2 jam. Udah gitu lepas daripada buka puasa keluarga ngumpul, perkakas keluar semua. Sampai ya itu, sampai apa? Imsak lagi itu, nah sahur lagi tuh nah. Nah, saya bangunnya jam 8 suruh bangun. Berarti dari imsak tuh jam 5 di sana, 8 3 jam, 5 jam doang saya tidur Bu. Ya 19 jam saya kerja. Setiap hari tuh katanya jamak lah, katanya bulan puasa saya ngomong sombong, mungkin begini kan di Arab ya. Istirahatnya cuma 2 jam karena kan kita harus bikin itu Bu. Buka puasanya itu loh. Saya pagi jam 8 bangun, selesai jam 11. Jam 12 nyuci baju kan, mereka masih pada tidur. Nah, jam 1 jam 2 saya bisa rehat karena mereka masih pada tidur, belum bangun. Kan harus bikin buat buka puasa tuh jam 6-nya. Kita yang masak-masak. Gitu loh, masak-masak ya yang di kulkas gitu nah, coba ibu bayangin 19 jam ya. Kalau Bu Purwaning sih Udah terforsir tenaganya. terforsir Iya, gimana? sudah nggak bisa kebayang, sakit. Capek semua. Pokoknya dari pagi sampai malam, sampai kadang begadang kita baru tidur. Ya jam 3. Mereka kita harus melek juga. Jadi Bu. benar-benar kerja Iya, terus. Nggak boleh nyantai. Iya. Baru aja mau habis selesai sholat udah dipanggil lagi, ada kerjaan. Lagi sholat aja bisa dipanggil. Iya. Di gini, hei, diginin, no sholat, subul, kerja. Masya Allah saya. Mbak Iras bagaimana? Kalau saya sih kerjaan beres-beres gak terlalu berat ya Bu. Cuman saya yang beratnya itu dikasih makan cuma sehari sekali doang. Cuma malam doang. Itu pun kalau majikan di rumah masak. Kalau mereka pada pergi, ya otomatis kita nggak makan. Nggak makan sama sekali, tapi kerja tetap terus. Tetap kerja Bu, tetap kerja. Ibu Purwaning sih juga sama. Kasih nggak Iya, kasih makan, ada. tetap kerja. Terforsir tuh, tenaganya terforsir. Saya juga sebenarnya mereka pergi gitu, tapi saya pintar Bu, masak nasi sama sambal saya makan. Yang saya bilang Ada-adanya ya. loh, daripada saya sakit, nasi saya masak sendiri, pakai sambal kan apa matah. Tapi kan nggak semua orang berani ya, Iya. masak nasi apa segala macam gitu ya. Luar biasa ya. Majikan pulang baru gitu. Kalau disuruh baru makan. Heeh. Kalau disuruh baru makan, kalau enggak ya udah kita nggak makan. Takutnya ntar kan kalau orang sana itu kita apa sedikit makan ini sedikit Iya, itu sedikit cek. dikiranya kita nyuri. Nah, Itu jadi kalau majikan hitung-hitungan kan pasti kayak gitu. Jadi kerja diforsir, sedangkan Intinya makan. mereka nganggap kita budak Bu, bukan orang. Intinya mereka nganggap kita budak, bukan manusia. Udah gitu mereka itu forsir tenaga sampai kita diperes gimana sih diperes gitu. Terus kemarin waktu pas di sana nih ibu-ibu ini kan sakit ya. Terutama Mbak Ira nih sampai berdarah-berdarah nih Bu Siska gitu kan. semuanya kayak gitu. Oh, semuanya kayak Iya. gitu? Dibilangnya cuaca katanya sponsor. Ya, masih kayak gitu. Nanti kan lama-lama enggak. Tapi ternyata juga masih ada sampai kita drop sampai Saya bilang 19 jam kerja, mana tanggung jawab 19 jam kerja loh Bu, saya bilang. Di Indonesia 8 jam, 2 jam juga lembur hitungannya. Itu dan nggak digaji lagi saya kemarin. Nggak 2 ada. bulan setelah ibu pun tahu sudah dapat kan, tanggal 2 Juni saya gajian. 2 bulan lebih itu baru dapat. Sampai sakit-sakit ya. iya drop gitu. Jadi bayangin makan satu hari, Karena bekas mereka juga tuh Bu. makan satu hari cuma satu kali, sedangkan mereka bekerja
di atas 19 jam per hari. Kadang mereka juga makan makanan sisa, makan makanan sisa ya. Tapi nggak mau saya buang, kasih bubuk. Makan makanan sisa bekas majikan. Jadi ya itulah nasib para PMI kita di Saudi. Kenapa kita terpaksa kerja, Bu? Kita kayak tahanan, Bu. Rumah tuh digembok terus tiap hari. Jadi anak mereka ada, kalau di saya 6, yang 2 jaga pagi, yang 2 siang bangun. Jadi gantian, yang malam yang begadang tuh. Kita diawasi dapat apa tingkah laku kita gitu loh. Jadi kayak macam tahanan ya, gitu loh. Susah, Bu, di sana. Di dapur aja kita diliatin gitu. Seperti itu. Terus terkhusus ini untuk Mbak Ira sendiri nih Mbak, ada kejadian apa yang selama Mbak Ira di sana itu apa kamu diceritakan atau tidak? Kekurangan Ya, jarak. saya waktu di agent memang saya sempat dapat kekerasan sama pelecehan juga dari agentnya itu. Saya berani buka suara waktu saya udah dimajikan. Karena apa? Karena saya takut kalau buka suara waktu masih di agent, takut diapa-apain lah ya, diancam, dipukul, nggak bisa pulang, takutnya kan gitu. Sebenarnya majikan nggak kayak gitu, cuman saya udah kecewanya itu gitu. Dan akhirnya saya pikir-pikir kita juga resiko kerja kayak gini, visanya juga ziarah, takut kalau ada apa-apa, akhirnya saya minta bantuan untuk pulang saja. Terus upaya apa yang ibu-ibu lakukan ini? Maksudnya minta pertanggungjawaban dari pihak sponsor untuk memulangkan setelah kalian berada di Timur Tengah itu ternyata kalian harus kerja di forsir, makan cuma sehari sekali, maaf ya. Kadang dikasih makanan bekas ya untuk kalian makan. Terus upaya apa sih yang kalian lakukan untuk kalian bisa dipulangkan ke Indonesia dengan sponsor yang sudah memberangkatkan kalian? Udah, Bu, kita bilang saya mau mati udah ini, Bu. Ya sabar, kita yang kerja. Kali dia aja udah nggak mikirin, Bu, udah masa bodoh, terserah Sabar, saya juga begitu, malah badan saya pada luka-luka banyak, kamu cuma hidung sama tangan. Ada gila saya bilang ini, kok begini jadinya gitu loh. Nggak peduli, Bu. Kalau nggak FPMI bantu dan itu ya sponsor imigrasi nggak bakal saya dipulang. Terus bisa ketemu sama LPM ini gimana sih ceritanya Bu? dari mulut ke mulut, Bu, Dari mulut ke teman mulut. saya. Kalau saya Mungkin sih nama saya saudaraan sama Ya, saudara saya yang lain. Dari mulut ke mulut, dari teman iya, ke teman juga. teman ke teman. Dari teman ke teman ya. dari YouTube nggak? Tapi saya lihat dulu LPMI, terus yang ini kira-kira yang apa itu benar-benar bisa bantu yang mana gitu. Jadi kita juga ini, Bu, kita lihat juga. Kan saya dengar ada beberapa pihak yang memang mengaku bisa membantu proses pemulangan kalian, tapi benar atau tidaknya kan ini kalian bisa jawab ya. Tapi mereka malah meminta sejumlah uang dan menjanjikan pulang. Apakah itu benar? Iya, Betul. Saya nggak. Minta uang. Oh, dimintakan Iya, uang ya. dimintai uang. Jadi, pada saat itu Ibu Ira dimintakan uang berapa katanya bisa dipulangkan ke Indonesia? Sekitar bilangnya sih seikhlasnya. Terus saya tanya berapa? Ya 2 juta, 2,5, atau 3 juta, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi saya belum sempat ini sih, belum sempat transfer. Kalau Ibu Kalau saya langsung to the point, kalau satu orang itu 20 juta, karena ngurusnya apa? Kesana pun biayanya juga gede, makanya Mbak itu kalau pengen pulang cari temen biar ada ini kan, ada sumbangan ke teman jadi agak ringan gitu kan. Itu Wah, tim kalau lain itu kayak nggak Itu tim bisa. lain. Iya, Ya. itu tim lain itu. Aku juga pernah, Bu, itu. Oh ya? Iya. Mbak Ira dimintain uang berapa waktu itu sama tim itu? Ada yang 5 juta, ada yang 7 juta gitu. Jadi dia itu bilangnya kalau dari, saya kan Jawa Tengah ya, Bu. Kalau dari Jawa Tengah itu belum ada barengannya kayak gitu katanya, jadinya mahal rasanya kayak gitu. Kalau kalau apa itu Jawa Tengah banyak, kita patungannya sedikit. Nah, kita kan untuk mengklarifikasi berita yang tersebar di luaran kalau LPMI ini menindas, maksudnya apa ya bilangnya,
bukan membantu tapi memanfaatkan. Iya. LPM ini bukan membantu tapi memanfaatkan mereka. Ada juga berita di luaran sana kalau LPMI ini memeras mereka. Sekarang kita tanyakan langsung kepada para korban ini apakah benar LPMI yang saya ketuai sudah meminta uang dan sudah memeras mereka. Kita tanyakan langsung ke narasumbernya. Silakan Mbak Ira. Saya aja mau ketawa Bu, sama sekali nggak ada Bu, bener saya berani sumpah nggak ada pemerasan seperti itu, nggak ada. Cuman kita kan apa ya, udah dibantu, pokoknya udah nggak ada nilainya bantuan dari LPM itu, nggak bisa dihitung lah Bu. Ya terutama dari Ibu Lina. Dari bimbingan Ibu Lina. Apa LPMI pernah meminta Nggak uang ada kepada satu Ibu Purwa? sepeser pun nggak ada. Malah kadang kita ada sadar diri kan, kita malah nawarin, tapi udah itu kita seikhlasnya. Kita terima kasih banget udah dibantu sampai bisa pulang kayak gini, dah kayak mimpi. Jadi sama sekali pihak LPMI nggak Nggak ada yang meminta pemerasan uang, gitu, nggak ada atau hoaxnya katanya LPMI ini memeras mereka. Nggak ada sepeser pun nggak ada. Ini beneran ya Bu? Bukan Iya, kalau- iya. kalau Ada, tidak ada ada. gimana? Malah tidak ada, malah selama ini kan saya Dibantu. masih nunggu kan dibantu saya Iya, malah dibantu. ya dikasih tempat ya untuk berteduh, kasih juga makan sama ibu. Setidaknya kita urus tidak luntang-lantung di sini bukan gitu. Jadi beneran nggak ada ya? Nggak ada. Supaya nggak ada Malah ibu yang kesalahpahaman. tadi kasih diskon. Kita pun juga dibantu gitu ya. Supaya nggak ada kesalahpahaman di luar ya, Mbak ya. Kita kan mau yang benar bicara sesuai Iya. fakta Bu. Memang tidak ada ya tidak ada. Nggak ada. Malah kan saya memang sama ibu dapat duit terus untuk makan, untuk tempat tinggal ya sementara. Kayak di hotel ini kan bukan yang murah Bu. Inilah. Kan seperti itu. Jadi rasa. Terus kira-kira nih ibu-ibu ada pesan nggak nih buat perempuan-perempuan Indonesia, khususnya perempuan-perempuan yang berasal dari daerah yang memang belum cukup pengetahuan mengenai tenaga kerjaan prosedural ya, khususnya kami tidak membahas masalah tenaga kerja yang memang sudah dilegalkan, itu memang bagus karena memang itu diperhatikan oleh pemerintah. Nah khususnya untuk tenaga kerja yang non prosedural ini ada pesan-pesan nggak buat para perempuan Indonesia nih yang bakalan Terbang. Nah, Oke, kalau dari saya, kita boleh jadi TKW boleh, tapi kita harus lihat dulu prosedur gimana. Kita cari yang benar-benar resmi supaya apa? Kita kalau di sana kita ada apa-apa kita bisa nuntut, kita bisa minta perlindungan gitu. Tapi kalau kayak kita mau apa-apa nggak bisa nuntut, jadi majikan pokoknya udah berkuasa sendiri, mau apa-apa. Kita tahu, saya aja nggak ngerti caranya. Gimana caranya dia legal tuh kemana saya Bu? Misalnya itu legal kemana? Caranya gimana? Yang negara yang diresmiin gitu. Yang diresmikan, Iya, ada yang PT. ada. Iya, maksudnya kita ngeceknya kemana gitu. Dia bilang iya resmi punya saya legal nih, kertas kan bisa dibikin Bu. Kan Cuma bisa dari Depnaker, bisa. Oh, kita nanya ke Iya, Depnak karena itu maksud saya. bisa. Kalau cuma saya punya legal bener diberangkatin kayak gini lagi ntar ke Depnak. kebetulan ibu-ibu ini LPMI tidak mengurusi tentang proses keberangkatan, kami tidak bekerja sama dengan pihak manapun, kami belum bekerja sama dengan pihak PT manapun untuk pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri. Sejauh ini kami hanya memproses pemulangan tenaga kerja yang diberangkatkan secara prosedural seperti itu. Jadi pesan-pesannya apa nih dari Bu Kalau Purwa? dari saya pribadi, kalau kalian pengen ke luar negeri jangan langsung percaya, kalian harus ke Depnaker aja. Kan lihat kalau Depnaker kan memang resmi ya, jadi kita nggak takut kalau memang benar pengen ke luar negeri jadi TKW. Kalau cuma dari Rayuan. calu jangan. Jangan Udah, nanti makan rayuan. kayak kita Percaya kayak rayuan. kita nih, iya. Sponsor. Iya. Rayuan calo ya. Iya benar dari calo. Nah, kalau pesan saya jangan tergiur dengan gaji gede kalau belum melihat duitnya tuh orang gitu loh. Saya karena tergiur dengan gaji besar katanya. Sedangkan sponsornya saya nggak ngeliat rekeningnya berapa duit kan gitu. Jangan tergiur, pokoknya tetap semangat di Indonesia aja. Memang kalau memang Indonesia kaya akan budaya, kaya akan rempah-rempah usaha lah. Insya Allah jangan mikir ke luar negeri dulu dah. Aduh di negara sendiri lebih enak, luar negeri orangnya kejam-kejam. Harapannya untuk pemerintah khususnya KBRI yang berada di Timur Tengah nih,
harapan kedepannya apa sih supaya mereka lebih memperhatikan? Cepet responnya. Ya, Kita nggak direspon, cuma nanyain data doang, kagak ada tindak lanjut. Iya. Pokoknya cepat respon lah. Nggak ada responnya. Kalau Terus emang mau bertindak. bantu jangan lihat Jangan jangan jauh jauhnya, doang. karena jauh dia nggak mau bantu. Udah gitu nanya data nggak dijemput kitanya. Kita Iya. jadi suruh kabur ke sana lah, kita aja kayak narapidana di dalam, apa dibunuh orang di situ. Harus kita yang ke sana, padahal kita emang nggak tahu jalan, Nggak tahu naik jalan, apa. kita dikurung mau kemana? Nggak bawa paspor sama bos, sama majikan, atau ditangkap orang gimana? Jadi pada saat kalian mencoba melapor ke KBRI di sana, itu jawaban mereka tuh apa sih? Saya tidak pernah melapor, tapi kan dari LPMI katanya ada orang KBRI mengatasnamakan ini ada yang laporan dari lembaga ya masyarakat gitu kan, LPMI ya. Kita dihubungin Bu, saya dihubungin, cuma nanya data. Terus gimana Pak cara saya pulang? Sabar aja dulu, mungkin dipulangin gitu. Terus gimana ya kalau mau ibu yang kesini? Saya tahu jalan juga kagak. Saya bilang paspor di bos di majikan gimana saya mau ke tempat bapak, saya bilang. Itu kadang wifi suka dimatikan juga sama bos kalau nggak kita ngumpet-ngumpet kan gitu. Terus Bu Purwaningsih pernah nggak mencoba? Nggak pernah mencoba. Kalau Mbak Ira sendiri? Sama sih sama Bu Siska. Terakhir dia bilangnya nggak bisa ngejemput, nggak bisa ngebantu karena dari tempat dia itu jauh katanya. Riyadh kan, Dari itu di Riyadh. orang yang mengatasnamakan KBRI itu. KBRI cuma Itu satu, tidak Riyadh. terjangkau katanya. Padahal itu masih ikut di Arab Saudi. Arab Saudi itu. Harusnya kan kalau emang bener niat ngebantu kan nggak ngelihat jauh dekatnya kan itu. Jadi biar bagaimanapun Kita udah juga pulang sayang, Ira. Kita udah pulang Indonesia. Lo Indonesia, lo Indonesia. Lo Indonesia. Oke, terima kasih sampai di sini wawancara saya LPN is the best. dengan para korban yang memang LPMI sudah berhasil pulangkan ke Indonesia. Kita juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolri ya. Iya. Kami semua mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolri, Pak Listio Sigit atas bantuannya, dukungannya, supportnya untuk mengembalikan para PMI kita yang memang kondisinya mereka sangat tidak baik aja di Timur Tengah. Terima kasih banyak. Ada yang mau disampaikan dengan Bapak Kapolri? Terima kasih. Terima kasih Bapak. Semoga sukses selalu, panjang umurnya disehatkan Allah SWT, dan Bapak selalu bisa membantu ibu-ibu Indonesia yang di sana Pak. Yang belum Dan pulang. semangat terus Pak, semangat Yang Indonesia belum, Pak. Yang belum pulang. Yang belum pulang lagi. Iya, Kalau kalau- harapan kami Pak, kalau tolong Kasihan teman-teman mereka yang belum pulang. Kasihan. Makasih banyak Bapak. God bless you Bapak. Makasih banyak. Baik, terima kasih. Sampai di sini kami LPMI mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Yanes Joshua Frans untuk dukungannya, Bapak Insinyur Budi, juga kepada Bapak Kapolri Pak Listio Sigit. Terima kasih banyak karena sudah banyak membantu kami, sudah memberikan support dan dukungan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat malam. Subhanahu wa ta'ala. Amin.